Seorang netizen yang berbakti dengan akun @cijezvel menyoroti pernyataan Salsa Erwina yang mengklaim rakyat sedang dibungkam. Ia menilai klaim itu tidak relevan sebab dirinya dan banyak konten kreator lain termasuk Salsa sendiri masih bebas berbicara soal politik tanpa hambatan. Menurutnya, justru Salsa terlihat tidak siap menerima kritik atau pandangan berbeda. Padahal dengan latar belakang sebagai juara debat dunia, seharusnya Salsa terbuka untuk berdebat dengan pihak yang kontra, bukan malah merasa terancam atau berperan sebagai korban. Netizen yang budiman ini juga menyinggung berbagai blunder Salsa, mulai dari kasus ibu kerudung pink hingga kontroversi bendera dalam sebuah acara yang dianggap menunjukkan inkonsistensi dan sikap mudah playing victim. Reaksi netizen yang berbakti pun beragam. Ada yang menyebut Cijezvel seperti sangat tersakiti, ada pula yang menilai ia seolah menyudutkan orang lain padahal sama-sama menyuarakan aspirasi. Sebagian menyindir bahwa keahlian Salsa dalam debat justru membuatnya piawai membuat skenario. Sementara yang lain menganggap ironi ketika seorang juara debat ternyata tidak bisa menerima kritik. Polemik ini membuat publik semakin mempertanyakan konsistensi sikap Salsa Erwina ketika menghadapi perbedaan pendapat. Serius nanya, sebenarnya Salsa Erwina itu kenapa sih? Kalian udah lihat postingan barunya belum? Kalian yang belum lihat nih, gue tampilin di sini. Pokoknya intinya seorang Salsa Erwina itu bilang kalau kita itu sedang dibungkam, rakyat itu dipaksa bungkam, mematahkan manusia agar mereka tidak bicara, apalah segala macam. Pokoknya intinya katanya kita dibungkam. Gue bingung, dibungkam dari segi mananya? Ini gue masih konten, dia masih konten, masih posting-posting, tidak ada pembungkaman. Teman-teman gue konten kreator lain yang bahas tentang politik juga masih posting tentang politik, tidak ada yang dibungkam. Gue bingung, ini yang dibungkam siapa? Kok gue yang ada di Jakarta tidak merasa ada pembungkaman? Gue yang kontenin politik dari zaman sebelum ada seorang Salsa Erwina muncul ke permukaan ngajak Ahmad Syaroni debat, gue aja nggak pernah merasa dibungkam dan tidak ada yang membungkam gue. Dia sendiri yang kemarin blunder tentang ibu kerudung pink, dia sendiri yang bilang buzzer, nuduh-nuduh orang buzzer, dia sendiri yang bilang pengkhianat bangsa. Nah sekarang dia sendiri yang bilang dibungkam. Lah, ini konsepnya seorang Salsa Erwina ini mau playing victim apa kena mental apa merasa apa terancam apa kenapa sih ini? Ini gue jadi mikir nih, jangan-jangan seorang Salsa Erwina ini hanya tidak siap terhadap hujatan atau tidak siap terhadap orang yang kontra terhadap dia. Jadi dia tuh maunya semua orang tuh pro terhadap dia, maunya semua orang satu pemikiran sama dia. Ya yang nggak bisa lah. Kayak kemarin tentang ibu kerudung pink, katanya kalau kita membuli ibu kerudung pink, kita membuli orang yang berjuang bersuara untuk rakyat itu sama dengan kita itu adalah pengkhianat bangsa. Lah, bagaimana konsep sih? Kan tentang ibu kerudung pink, Salsa Erwina udah bikin klarifikasi minta maaf. Tiba-tiba dia blunder lagi tuh. Yang masalah dia naro foto presiden yang katanya dia nggak tahu kalau ada foto presiden, dia nggak tahu ada foto wapres, dia nggak tahu kalau bendera itu ditaruh di bawah, dia nggak tahu acara itu, dan dia menjelaskan kenapa bendera itu bisa ada di bawah dan segala macam. Oke, masalah bendera bisa gue terima, tapi masa iya orang secerdas dia, sepandai dia, masa nggak tahu kalau ada acara akan seperti apa, rundownnya seperti apa, bla 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 bla. Ini nggak tahu, itu nggak tahu, dia nggak tahu kalau si ibu kerudung pink itu memiliki kepentingan pribadi, dia nggak tahu kalau ibu kerudung pink itu melontarkan kalimat hinaan, hujatan terhadap presiden, dia nggak tahu ini itu. Nah, bagaimana konsep sih? Maksud gue gini loh, Mbak Salsa Erwina, kan katanya Mbak kan juara debat dunia, terus Mbak juga bekerja di bagian strategi di perusahaan bonafit sedunia gitu ya kan. Ya udah, kalau misalkan ada orang yang kontra terhadap dirimu, ajak debat aja. Katanya juara debat, debatin aja. Rakyat itu bukan cuman satu, bukan cuman rakyat yang pro, enggak. Di dunia ini ada dua, ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju. Orang-orang yang tidak satu pikiran dan orang-orang yang kontra terhadap Salsa Erwina itu juga rakyat, bro, sis. Lagi pula Salsa Erwina duluan yang ngomong, yang ngatain orang buzzer, ngatain orang pengkhianat bangsa. Lagi liran sekarang netizen memiliki spekulasi sendiri, memiliki pemikiran sendiri, terus Salsa Erwina dikatain buzzer dan segala macam nggak terima, tapi ngatain orang. Emang ngaca tuh susah ya, emang paling enak ngatain orang, ngaca mah susah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini buat salah lagi ya, lu kan awalnya menuntut DPR, terus sekarang lu menuntut presiden, lebih mengancam presiden, ya kan? Lu bilang kayak, kalau Bapak Presiden bersama kami ini yang kamu maksud itu siapa? Kami orang-orang yang ada berkepentingan khusus di balik ini, atau kami rakyat? Gitu aja.
Udah pada nonton belum klarifikasinya si Salsa soal demo di Denmark yang majang fotonya Presiden Prabowo sama Wapres Gibran? Katanya dia tuh nggak tahu apa-apa soal foto itu, bukan dia yang majang juga, Cana. Dia tuh di situ cuman support aja katanya, nggak ada maksud buat mau menggulingkan Presiden RI. Kata gue basi. Kalau niatnya dari awal cuman mau menggulingkan DPR RI, harusnya yang dipajang itu foto DPR, bukan Presiden dan Wakil Presiden. Iya, tapi kan gue nggak ada hak buat ngelarang-larang memajang foto siapa. Pret, ngapain ikutan? Udah, pantas aja juara debat. Pinter ngomong soalnya. Sekarang sudah mulai terbuka kan siapa Salsa sebenarnya. Pertama saya kan curiga sama dia karena Deddy Sitorus. Video potongan aja dia langsung percaya padahal dia orang pintar. Itu satu. Terus kedua, pendukung video AI. Orang curiganya gini, dia kan orang pintar, masa dia nggak bisa membedakan video AI sama yang aslinya? Nah, itu kedua. Terus ketiga, pemerintahan Prabowo, pendukung Pak Prabowo. Dia kan orang pintar. Awal-awalnya dia kan menyerang DPR, kok sekarang dia menyerang Pak Presiden? Nah, sudah mulai terbuka tabir siapa Salsa sebenarnya. Yang dulu kalian itu menghina-hina saya, mencaci saya, sekarang sudah mulai berbalik arah menyerang Salsa. Jadi kalian cepat-cepatlah sadar ya. Mbak Salsa kenapa lagi Mbak Salsa? Hah? Ini ceritanya playing victim gitu. Iya, siapa sih yang mau ngebungkam lu, siapa sih? Hah? Kalau kata gue mah ya, lu tuh cuman kena mental. Lu shock, lu kaget. Karena sebelum-sebelumnya lu selalu dipuja-puji, dielu-elukan, diagung-agungkan, dan dapat dukungan dari hampir seluruh rakyat Indonesia. Termasuk gue nih, salah satu orang yang pro ketika kemunculan lo yang pertama kali. Nah, kalau sekarang banyak orang yang kontra dengan lu, itu karena apa? Kan karena statement lu sendiri, karena keblunderan lu sendiri, ya kan? Dan kita pikir blunder lu itu cukup sampai di ibu kerudung pink. Malah lu tambah-tambahin nih pakai ini, ya kan? Kalau sekarang lebih banyak lagi orang yang kontra sama lu gitu, ya jangan playing victim. Kata gua mah lu debatin aja orang-orang itu, lu bantah pakai argumen lu, ya. Kan lu juara debat Salsa, iya kan? Juara debat lo Salsa ini, Dan satu yang harus lu ingat Salsa, rakyat itu nggak cuma lu sama orang-orang yang pro dengan lu, ya. Orang-orang yang kontra dengan lu itu juga rakyat Salsa. Mereka juga bayar pajak kali, ya kan? Lagian lu sendiri sih yang ngajarin mereka, ya. Lu sendiri yang duluan ngata-ngatain buzzer dan mengkhianat bangsa. Giliran kata-kata itu dibalikin ke lu, kata gua, kenapa playing victim? Kemarin Kak Salsa Erwina sempat membahas tentang si ibu berbaju pink itu dan membuat video bahwa ibu berbaju pink itu ada terindikasi AI atau deepfake. Dan akhirnya Kak Salsa Erwina itu minta maaf dengan kesalahkaprahan dia mengatakan si ibu itu mensuarakan suara rakyat. Ya katanya Kak Salsa Erwina nggak 100% itu melihat cuplikan-cuplikan video lain. Padahal di cuplikan video lain juga itu ada kayak si ibu tuh nggak berpakai kerudung pink dan memprovokasikan caslon presiden lain dengan mengatakan presiden kita dan itu benar ya, menurutku itu bukan AI, itu adalah video asli. Karena kalau misalnya AI itu lebih mulus ya untuk videonya, tapi ini tuh enggak. Ini tuh masih buram-buram dan si ibu ini benar-benar muncul beberapa kali di FYP aku. Itu tuh benar-benar dia menghina presiden kita. Seorang Kak Salsa Erwina aja bisa sampai salah. Apalagi itu ya, para netizen dan buzzer-buzzer itu pasti sangat-sangat senang dengan adanya video ibu itu yang beredar. Akhirnya para provokator tuh ada yang senang dan akhirnya itu kita tidak dengan apa yang kita mau, dengan tuntutan kita itu jadi terpecah belah lah suara kita jadi bingung, kita jadi kayak ini tuh sebenarnya apa sih? Tapi balik lagi tuntutan kita itu apa? Ya udah, kita perjuangkan tuntutan kita. Jangan sampai kita terpecah belahkan oleh provokator. Halo guys, aku pengen ngebahas nih yang lagi blunder Kak Salsa yang lagi rame banget. Disclaimer dulu, aku bukan mau mendukung Kak Salsa, aku juga tidak kenal Kak Salsa. Tapi alangkah baiknya kita juga, ini koreksi juga buat kita semua ya, termasuk aku. Mengkritik itu boleh, sah-sah aja. Tapi kalau Kak Salsa juga udah mengklarifikasi kan udah menurut aku udah cukup.
pentingnya juga buat kita untuk selalu kritis nih, untuk mencari informasi yang benar. Kalau emang ada sedikit kurang ngeh lah istilahnya, ya udah, nggak usah di like juga atau nggak usah di repost. Makanya semua konten Kak Salsa pun juga nggak aku like semua. Nah, maksud aku adalah, ayo sekarang kita mending fokus aja ke 17+8-nya. Dan kita juga harus apresiasi loh, menurut aku Kak Salsa udah sangat berani banget. Dari awal dia sampai sekarang masih konsisten untuk memajukan Indonesia. Harusnya kita mengapresiasi itunya juga. Jadi daripada nanti kita semakin kemana-mana, ya udah kita tetap fokus, kita masyarakat Indonesia kompak, kita satuin lagi, kita fokus untuk membuat Indonesia jadi lebih maju. Dan tentunya dengan pelajaran ini kita semakin kritis dan fokus untuk mencari informasi yang lebih valid dan lebih greget.